memenuhi undangan dari Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan dalam rangka sosialisasi akademik yang harapannya nanti, mohon maaf, kami di sini mewakili Bapak Ketua Departemen HPT yang mohon maaf juga pada pagi hari ini mestinya beliau berkesempatan untuk membuka acara sosialisasi akademik ini, namun karena sesuatu hal ada acara yang bersamaan kebetulan sehingga kami mohon diizinkan untuk menyampaikan sedikit yang terkait erat dengan kegiatan sosialisasi akademik pada pagi hari ini. Tentunya mudah-mudahan acara yang kita kemas pada hari ini senantiasa dikaruniai kemudahan dan kelancaran. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan mahasiswa minat HPT yang berbahagia, tadi sudah disampaikan bahwa susunan acara sosialisasi akademik mahasiswa minat perlindungan tanaman yang pertama sebenarnya sambutan dari Bapak Lukman dan nanti intinya adalah di materi pemaparan sosialisasi akademik yang disampaikan oleh Ibu Kikin. Harapan kami selaku pelayan di jurusan HPT yang pertama, selama ini kami lihat tidak sedikit mahasiswa kita yang ya mungkin pemahamannya terkait beberapa hal yang terkait dengan pelayanan akademik khususnya itu memang masih perlu ada informasi lebih lanjut, tidak hanya sekedar membaca di buku pedoman atau membaca beberapa informasi yang via pengumuman dan lain hal, namun mudah-mudahan dengan acara sosialisasi ini beberapa hal yang terkait erat dengan pelayanan mahasiswa, mulai kalian urusan kuliah sampai lulus daftar wisuda, mudah-mudahan nanti bisa disampaikan oleh Ibu Kikin. Kalau toh memang ada sesuatu yang terlewat barangkali bisa disampaikan, namun perwakilan saja. Dari kami mewakili segenap sivitas akademika Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada Ibu Gintoko Pamularse selaku pemateri di dalam acara ini dan mahasiswa minat HPT yang mudah-mudahan tetap semangat dalam kondisi pandemi ini dan kita marilah bersama-sama berdoa mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kondisi yang ada saat ini segera mendekati normal sehingga apapun aktivitas yang kita laksanakan bisa sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kurang lebihnya itu selaku pengantar acara di acara sosialisasi akademik pada hari ini dan sekaligus mewakili Bapak Ketua Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, acara sosialisasi akademik mahasiswa minat perlindungan tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, pada hari ini mewakili Bapak Kadep HPT, kami buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Anggi selaku pengantar acara di acara sosialisasi akademik pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Joko yang sudah memberikan sambutannya. Kita masuk saja kepada acara intinya hari ini. Silakan untuk dimulai materi pemaparan dan sosialisasi akademik oleh Bu Gintoko Pamularse. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Anggi, Pak Joko. Suara saya terdengar jelas nggih? Jelas, Ibu. Ya. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini yang diberikan oleh jurusan Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Bapak Lukman Kuruto Aini, kepada Bapak Joko Pitono sebagai Koordinator Administrasi di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, teman-teman tenaga kependidikan di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan serta
teman-teman mahasiswa jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan yang pada pagi hari ini bisa mengikuti acara sosialisasi kegiatan akademik di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat untuk memulai kegiatan akademik dan perkuliahan yang nanti mulai hari Senin tanggal 24 Januari sampai 4 Februari teman-teman mahasiswa semua harus melaksanakan kegiatan registrasi akademik maupun registrasi keuangan. Sebenarnya antara akademik di fakultas dan di jurusan atau departemen saat ini itu kita sebenarnya harus saling berkoordinasi dan saling support, dan juga peran dari mahasiswa dalam mengikuti setiap tahapan akademik itu akan membuat keuntungan untuk mahasiswa sendiri maupun untuk kami pengelola akademik. Ini mohon maaf, saya mau men-share screen kegiatan akademik apa saja yang sebenarnya harus dilakukan oleh mahasiswa yang sudah melakukan peminatan atau penjurusan. Nah, ini kegiatan mahasiswa di jurusan itu diawali pada saat peminatan. Peminatan dilakukan di fakultas pada saat mahasiswa masuk semester 4. Jadi pada saat pertengahan semester 4 itu biasanya kami di fakultas melakukan kegiatan pendaftaran peminatan untuk mahasiswa yang mulai dari awal semester itu masih bersifat umum. Jadi masih program studinya agroekoteknologi. Kemudian setelah ada pendaftaran peminatan, kita seleksi berdasarkan mata kuliah, nilai mata kuliah, dan minat yang diinginkan dari masing-masing mahasiswa, diseleksi oleh tim penyeleksi, ketua departemen, KPS, dan WD1, akhirnya diputuskan minat apa yang bisa diikuti oleh mahasiswa yang telah mendaftar. Jadi pada saat mahasiswa sudah memasuki semester 4, itu mahasiswa sudah bisa mendapatkan minatnya yang kita SK-kan dengan SK-Dikan. Kemudian pada saat mahasiswa masuk semester 5, maka mahasiswa sudah mulai mengikuti kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik atau kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh jurusan. Kegiatan akademik yang dilakukan oleh departemen adalah mahasiswa mengikuti atau memilih mata kuliah minat atau mata kuliah yang diminatkan oleh departemen. Kemudian mahasiswa juga mulai mengikuti seminar proposal, penelitian, seminar hasil, ujian kompre atau skripsi sampai dengan yudisium. Jadi pada saat mahasiswa sudah semester 5 itu adalah kegiatan sudah banyak full dilakukan di departemen atau di jurusan. Begitupun dengan kegiatan kemahasiswaan, mahasiswa sudah mulai banyak melakukan aktivitas kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh jurusan. Setelah peminatan, maka pelayanan akademik apa yang menunjang mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik. Kami mempunyai 2 sistem yang dibangun oleh universitas maupun oleh Fakultas Pertanian. Sistem yang dibangun oleh universitas biasanya dikenal dengan nama SIAM, Simple, atau Gapura.
di mana SIAM Simpel Gapura itu untuk kepentingan update biodata mahasiswa seperti NIK, nomor HP aktif, email aktif, jadwal kuliah, presensi, kemudian untuk KRS, KHS, dosen pembimbing akademik, cuti akademik, permohonan pengunduran diri sebagai mahasiswa. Mahasiswa bisa melihat status akademiknya, yaitu aktif, terdaftar, tidak terdaftar, evaluasi studi, cuti akademik, DO atau mengundurkan diri, dan status keuangan. Itu semua bisa dilihat di Simpel atau SIAM atau Gapura kalau untuk presensi. Jadi biasanya kalau awal daftar ulang, jadi nanti mulai hari Senin itu mahasiswa bisa mengupdate, misalkan ada nomor HP yang sudah tidak aktif, atau email yang sudah tidak aktif, atau NIK-nya tidak benar, itu bisa diupdate pada saat mahasiswa daftar ulang nanti pada hari Senin. Harapannya data yang benar, yang terupdate, yang digunakan pada saat ini itu akan memudahkan mahasiswa. Misalkan selama pandemi kuliah online ini kan ada bantuan pulsa dari Dikti, dari Kemendikbud. Jika nomor HP-nya terdaftar dan aktif, maka nanti bantuan pulsa akan mudah diberikan kepada mahasiswa yang nomor HP-nya aktif. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak dapat bantuan pulsa, kemungkinan itu adalah nomor HP-nya sudah tidak aktif lagi. Kemudian untuk menunjang kegiatan akademik lainnya yaitu adalah SIAT, Sistem Informasi Akademik Terpadu, ini yang dibangun oleh Fakultas Pertanian. Di dalam SIAT, mahasiswa bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di SIAT, yaitu untuk kepentingan surat aktif kuliah. Itu ada dibedakan untuk yang orang tuanya PNS dan non-PNS. Biasanya surat aktif kuliah ini digunakan untuk pengurusan BPJS, kemudian tunjangan gaji atau orang tuanya yang sudah mulai pensiun. Kemudian untuk pengurusan beasiswa, itu biasanya nanti mahasiswa silahkan mengisi permohonan surat keterangan aktif di SIAT. Nanti petugas kami yang akan memproses dan akan mengirimkan ke email atau ke nomor WA mahasiswa. Kemudian surat izin penelitian. Mahasiswa yang sudah memasuki semester 6 biasanya sudah mulai melakukan kegiatan penelitian. Dan biasanya akan membutuhkan surat izin penelitian ke instansi yang dituju. Jadi mahasiswa bisa mengajukan surat izin penelitian melalui SIAT. Kemudian pendaftaran seminar proposal, seminar hasil, maupun ujian kompre atau ujian skripsi bisa dilakukan melalui SIAT. Dan yang sering digunakan untuk mahasiswa yang sudah melakukan ujian skripsi atau dinyatakan lulus ujian di jurusan, itu adalah nanti mahasiswa diminta untuk mengisi biodata kelulusan di SIAT. Nah, ini yang personil atau teman-teman tenaga kependidikan di bagian akademik fakultas yang melayani teman-teman di mahasiswa. Jadi untuk kepentingan misalkan membutuhkan transkrip untuk seminar proposal atau untuk ujian kompre. Jadi tinggal menghubungi, jadi mendaftar di SIAT, nanti menghubungi Bu Yeni untuk mendaftar, untuk meminta transkrip untuk kepentingannya apa, misalkan ujian kompre. Nanti Bu Yeni yang akan memproses dan akan mengirimkannya melalui email mahasiswa atau ke alamat nomor WA mahasiswa. Jadi teman-teman tenaga kependidikan yang di bagian akademik itu siapa saja, untuk pelayanan apa saja, itu semuanya informasinya sudah kami umumkan di pengumuman SIAT atau di media sosialnya Fakultas Pertanian. Jadi mahasiswa tinggal melihat informasi di pengumuman SIAT atau di media sosialnya Fakultas Pertanian untuk kepentingan apa mahasiswa memerlukan layanan akademik. Di sana sudah terdapat kontak person masing-masing pelayanan akademik yang dibutuhkan.
Selanjutnya, nah ini biasanya yang sering diabaikan oleh mahasiswa. Dan mungkin mahasiswa juga kurang mengetahui informasi ini. Jadi, jika mahasiswa sudah memasuki akhir semester 6, biasanya mata kuliah yang diambil kan mata kuliah wajib, mata kuliah minat, mata kuliah pilihan biasanya sudah selesai diambil semua. Jadi semester 6 itu biasanya tinggal magang dan skripsi. Jadi saran saya, jika mahasiswa sudah memasuki akhir semester 6 atau awal semester 7, silahkan langsung mendaftar TOEFL dan kompetensi IT di lembaga bahasa, atau kalau kompetensi IT ini biasanya di universitas. Ini tanpa dipungut biaya, gratis, karena sudah termasuk dalam UKT. Kenapa saya sarankan pada akhir semester 6 atau awal semester 7 sudah mendaftarkan TOEFL dan kompetensi IT, karena TOEFL dan IT, sertifikat TOEFL dan IT itu akan digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar ujian kompre atau untuk mendaftar ujian skripsi. Ini sesuai dengan Surat Edaran Dekan nomor 002 tahun 2021. Dan ini juga sudah tertulis dalam buku pedoman akademik di universitas maupun di buku pedoman di Fakultas Pertanian. Jadi syarat untuk ujian kompre adalah sudah mempunyai sertifikat kompetensi IT dan TOEFL. Kenapa harus akhir semester 6 atau awal semester 7 mendaftar TOEFL dan IT? Karena daftar untuk TOEFL dan IT ini sangat panjang karena melayani semua mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya. Jadi jika pendaftarannya dilakukan di awal-awal itu tidak akan mengganggu persyaratan teman-teman mahasiswa untuk mengikuti atau untuk melengkapi persyaratan ujian kompre. Jadi saran saya, jika sudah akhir semester 6 atau awal semester 7, segera silakan mendaftar ujian TOEFL dan ujian IT. Selanjutnya ini untuk ujian kompre atau skripsi yang dilaksanakan di jurusan. Jadi persyaratan untuk ujian kompre itu adalah yang harus sangat diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa. Status akademiknya adalah aktif. Aktif itu karena aktif tidak mempunyai tunggakan UKT atau angsur UKT atau tunda UKT. Jadi jika teman-teman mahasiswa mau mendaftar ujian kompre di jurusan, silahkan bawa bukti. Jadi screenshot di SIAM itu ada fasilitas untuk keuangan, bukti keuangan. Jadi itu di screenshotkan, kemudian disampaikan. Kalau pendaftarannya online itu bisa diunduh di sistemnya jurusan, bukti pembayaran UKT pada semester berjalan, dan screenshot yang ada di SIAM itu wajib dilampirkan pada saat pendaftaran skripsi. Jadi tanggungan UKT harus 0. Kemudian telah menempuh minimal 144 SKS. Tidak ada nilai D, tidak ada nilai E, maaf, dan nilai D maksimal adalah 10%. Jadi pada mahasiswa yang sudah mulai akan melaksanakan uji seminar proposal, tolong dicek kembali transkrip yang diminta dari akademik, dicek kembali. SKS-nya apa sudah betul-betul 144 dengan skripsi plus magang. Kemudian dipastikan apa masih ada nilai E yang belum diselesaikan. Dan nilai D maksimal harus dihitung, maksimal adalah 10%. Jadi betul-betul dipastikan tidak ada nama mata kuliah yang sama. Biasanya untuk beberapa tahun ke belakang, karena ada perubahan tahun kurikulum, biasanya itu ada kode mata kuliah yang berbeda, tetapi nama mata kuliahnya sama. Bisa jadi SKS-nya sama, bisa jadi SKS-nya berbeda. Jadi itu betul-betul dicek. Jadi biar tidak baru ketahuan setelah mahasiswa itu mau melaksanakan ujian kompre, ternyata SKS-nya kurang.
atau masih ada nilai E yang tertinggal. Jadi betul-betul dicek. Pada saat ujian proposal, mau seminar proposal, dicek transkripnya. Kemudian sudah memiliki sertifikat TOEFL dan IT, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi pada saat mendaftar ujian kompre, sertifikat TOEFL dan IT sudah harus dipegang oleh teman-teman mahasiswa. Nah, setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian kompre, maka langkah selanjutnya adalah mendaftar yudisium. Pada tahun 2022, awal Januari ini, kami dengan koordinator jurusan pihak departemen ini membuat kesepakatan syarat apa untuk yudisium di jurusan dan syarat apa untuk ujian di fakultas. Itu harus dilakukan bersama-sama oleh teman-teman mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus ujian kompre. Karena ini akan memudahkan mahasiswa untuk proses selanjutnya. Jadi syarat untuk yudisium di jurusan adalah nomor 1 adalah dinyatakan lulus ujian skripsi. Sudah menyelesaikan perbaikan atau revisi skripsi yang dibuktikan dengan persetujuan dan tanda tangan dari dosen pembimbing dan dosen penguji skripsi. Sudah menyelesaikan jurnal atau publikasi yang disyaratkan oleh jurusan. Sudah mendaftar SKL dan mendaftar wisuda di bagian akademik fakultas. Jadi ini nanti langkahnya itu bersama-sama, jadi menyelesaikan persyaratan yudisium di jurusan dan menyelesaikan persyaratan di yudisium yang ada di akademik fakultas. Yudisium nanti akan dilaksanakan di jurusan sesuai dengan jadwal rutin yang dilaksanakan di jurusan. Jika mahasiswa bisa menyerahkan bukti keterangan bahwa bisa mengikuti yudisium dari akademik fakultas. Jadi pada saat nanti teman-teman mahasiswa yudisium di jurusan, maka nanti kami pada saat yudisium akan membagikan SKL dan transkrip sementara. Jadi ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan mahasiswa setelah melakukan ujian kompre di jurusan sudah dinyatakan lulus, mahasiswa sudah menyelesaikan semua persyaratan yudisium di jurusan, kemudian di yudisium di jurusan. Kemudian baru mengurus untuk proses SKL. Untuk tahun 2022 ini, kami dengan pihak departemen jurusan bersepakat bahwa pada saat mahasiswa di yudisium di jurusan atau di departemen, berarti mahasiswa sudah tidak mempunyai tanggungan apapun. Jadi sudah menyelesaikan persyaratan baik yang di jurusan maupun yang di fakultas. Kemudian persyaratan untuk yudisium di bagian akademik fakultas. Ini. Nomor 1, mengisi biodata kelulusan di SIAP. Di situ ada nama, NIM, tanggal lulus, ujian, seminar proposal, seminar hasil, ujian komprenya kapan, itu banyak persyaratan di situ. Kemudian upload foto terbaru yang digunakan untuk ijazah. Jadi background-nya itu berwarna biru. Jadi foto ijazahnya adalah berwarna, background-nya berwarna biru. Untuk perempuan itu memakai busana nasional, dan untuk laki-laki memakai jas dan berdasi, bukan memakai jas alma mater. Kemudian pastikan kembali memeriksa biodata di SIAM. Sudah benar, yaitu nama, NIM, tempat tanggal lahir, NIK, nomor telepon aktif, email aktif. Nah, ini digunakan sebagai syarat untuk kami akademik fakultas mengajukan PIN atau penomoran ijazah nasional ke akademik universitas. Kemudian teman-teman mendaftar surat keterangan lulus. Itu ada linknya. Jadi ada Google Form untuk mendaftar SKL. Itu sudah kami umumkan di SIAP. Jadi mahasiswa bisa melihat link pendaftaran SKL itu di SIAP.
nanti akan dilayani oleh Bu Kartini SKL. Setelah mendaftar SKL, persyaratannya dipenuhi semua di Google Form, kemudian ke Bu Yeni untuk mendaftar wisuda. Jadi persyaratan untuk mendaftar wisuda di Bu Yeni itu adalah mengunggah berkas-berkas di SIAM. Jadi secara online di link siakat.ub.ac.id/siam. Persyaratannya apa saja yang harus diunggah di SIAM? Yaitu nomor 1 adalah mengisi kuesioner tracer study. Karena kalau tidak mengisi tracer study, maka tidak bisa untuk lanjut ke proses selanjutnya. Kemudian mengunggah skripsi dengan format jurnal dalam bentuk PDF, itu diunggah di SIAM juga. Kemudian mengunggah file skripsi, mulai dari cover, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai bab terakhir dalam format PDF di SIAM. Jadi, kalau mahasiswa sudah selesai merevisi skripsinya yang sebagai persyaratan yudisium di jurusan tadi, maka otomatis mahasiswa juga bisa mengunggah persyaratan yudisium yang ada di bagian akademik fakultas. Kemudian setelah diunggah semua persyaratan yang ada di SIAM, maka Bu Yeni sebagai petugas pendaftaran wisuda akan memverifikasi data kelulusan Anda di SIAM. Kemudian melampirkan bukti pembayaran ikatan alumni sejumlah Rp30.000. Ini nanti ada nomor rekeningnya sendiri melalui Bank Mandiri. Jadi rekening IK di Bank Mandiri itu membayar Rp30.000. Jadi mahasiswa yang mau mendaftar wisuda sudah tidak dipungut biaya apapun lagi, hanya dipungut Rp30.000 untuk iuran IK. Kemudian dipastikan bahwa status teman-teman mahasiswa di SIAM itu dari aktif, biasanya kan ada itu tulisan kalau sebagai mahasiswa aktif, tulisannya aktif. Kalau sudah memenuhi semua persyaratan yudisium di jurusan maupun di akademik, maka nanti status di SIAM akan berubah menjadi lulus kuliah. Pada saat teman-teman mahasiswa statusnya menjadi lulus kuliah, itu berarti posisi teman-teman mahasiswa aman. Nah, ini adalah contoh foto ijazah yang benar dan yang salah. Jadi kalau memang menggunakan hijab, maka pastikan hijabnya rapi. Jadi tidak ada hijab yang yang panjang atau yang kayak berkerudung gitu ya. Kemudian jika tidak memakai hijab, pastikan rambutnya juga rapi, disanggul atau pokoknya tidak ada rambut yang terurai gitu. Kemudian untuk yang laki-laki memakai jas bukan alma mater dan berdasi. Background-nya warna biru. Ini adalah contoh foto ijazah yang benar dan yang salah. Nah, ini pastikan status akademiknya di bagian ini adalah lulus kuliah. Untuk teman-teman yang sudah melengkapi semua persyaratan yudisium di jurusan maupun di bagian akademik fakultas, itu nanti status akademiknya di sini menjadi lulus kuliah, bukan aktif lagi. Nah, ini setelah status akademik teman-teman mahasiswa lulus kuliah, maka kewajiban kami di akademik fakultas adalah mengajukan penomoran ijazah nasional atau PIN ke akademik universitas. Pengajuan PIN dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kita ajukan semua daftarnya ke akademik universitas. Jadi kalau mahasiswa lewat dari tanggal 10 untuk memenuhi semua persyaratan lulus kuliah itu tadi, maka dipastikan Anda akan tercatat pada bulan berikutnya untuk kami ajukan PIN ke akademik universitas. Kemudian data pengajuan PIN dari bagian akademik fakultas akan diajukan oleh bagian akademik universitas ke PDDikti untuk penomoran ijazah nasional. Jadi bisa dipastikan jika data mahasiswa itu eligible, yaitu semuanya benar, tidak ada yang salah,
maka PIN akan dipastikan segera keluar. Jadi maksimal 1 minggu PIN sudah keluar dari PDDikti yang disampaikan ke akademik universitas dan ditembuskan ke kami di bagian akademik fakultas. Tetapi jika ada data mahasiswa yang tidak eligible atau tidak benar, atau ada salah satu yang tidak benar, maka PIN dipastikan tidak akan bisa keluar. Dan itu biasanya akan dikembalikan lagi oleh akademik universitas ke kami di akademik fakultas untuk diperbaiki lagi datanya. Jadi data di Siakat harus kami perbaiki dulu. Data di feeder juga harus kami perbaiki dulu. Data di PDDikti juga harus kami perbaiki dulu. Ini menyebabkan PIN akan tertunda keluarnya. Karena untuk data yang tidak benar di tahun pelaporan yang telah lampau, maka kami harus mengajukan pembukaan tahun pelaporan ke PDDikti. Dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Biasanya antara 1 bulan sampai 2 bulan dari pihak PDDikti baru membuka akses kepada kami untuk memperbaiki tahun pelaporan di mana data mahasiswa itu tidak benar. Jadi mohon dipastikan pada saat mendaftar yudisium, persyaratan yudisium di fakultas, data semuanya adalah benar. Terutama adalah NIK. NIK yang dituliskan adalah NIK yang tertulis di KTP dari teman-teman mahasiswa. Atau di kartu keluarga itu kan biasanya bukan yang paling atas. Bukan nomor NIK yang paling atas, tapi yang di bawah, yang biasanya ada ayah, ibu, anak, itu kan di kolom sebelahnya ada nomor NIK-nya. Jadi itu yang dituliskan. Jangan sampai menuliskan NIK ayahnya, ibunya, atau saudaranya. Karena ada beberapa kasus yang terjadi seperti itu. PIN sudah keluar, sudah kita mau verifikasi, ternyata mahasiswanya menyampaikan bahwa nomor NIK yang disampaikan, yang dituliskan adalah nomor NIK ayahnya. Maka kita harus menvalidasi lagi, menyampaikan datanya lagi ke universitas, itu akan menyulitkan kami di fakultas maupun akademik di universitas. Kemudian setelah PIN keluar, maka draft ijazah itu bisa dicetak oleh Bu Kartini. Jadi nanti Bu Kartini akan menghubungi teman-teman mahasiswa untuk mengecek data yang ada di ijazah. Jadi nama, tempat dan tanggal lahir, NIK, tanggal lulus, kemudian jurusan atau departemennya, program studinya, itu sudah benar atau belum. Jadi mohon dipastikan pada saat Bu Kartini mengirimkan draft ijazah ke teman-teman mahasiswa itu dicek benar, jangan sampai ada yang salah. Tempat, tanggal lahir, nama mohon disamakan dengan ijazah yang terakhir atau ijazah mulai SD sampai SMA. Jika ada yang tidak sesuai dari salah satu ijazah itu ada yang tidak sesuai, itu mohon sangat dipastikan nama, tempat tanggal lahir mana yang paling banyak diterbitkan di ijazah. Misalkan ijazah SMP, SD, SMP, SMA. Yang SD beda dengan yang SMP dan SMA. Maka lebih baik nama ijazah yang ada di universitas ini disamakan dengan yang SMP dan SMA. Dan yang SD dan yang ijazah SD harus disamakan dengan ijazah yang SMP, SMA, dan universitas. Jadi nanti biar tidak menjadi masalah di kemudian hari pada saat untuk melamar pekerjaan atau mau melanjutkan studi ke S2 maupun ke studi lebih lanjut. Kemudian setelah draft ijazah tadi dikirimkan oleh Bu Kartini ke teman-teman mahasiswa, mohon dicek dengan benar. Jika sudah benar, nanti ada kolom pernyataan yang harus ditandatangani oleh mahasiswa bahwa draft ijazah yang telah dikirimkan tadi sudah benar. Setelah ada persetujuan dari mahasiswa, maka Bu Kartini akan memvalidasi ijazah tersebut, draft ijazah tersebut, yang itu akan digunakan oleh petugas akademik di universitas untuk mencetak ijazah.
Kemudian setelah ijazah dicetak, maka petugas ijazah yang di bagian akademik fakultas akan mengambil hasil cetak ijazah di universitas. Kemudian kita tempel foto, kita mintakan tanda tangan ke Pak Dekan, kita stempel, kita kirimkan lagi ke universitas untuk mendapatkan tanda tangan rektor. Biasanya kalau nomor PIN sudah keluar, ijazah sudah dicetak, maka Bu Yeni sudah akan serta otomatis mencetak transkrip dan SKPI. Jadi ijazah kita kirimkan ke universitas untuk tanda tangan rektor, Bu Yeni mencetak transkrip akademik dan SKPI. Jadi jika transkrip akademik dan SKPI sudah selesai terproses, yaitu sudah ditempel foto, sudah ditandatangan Pak Dekan, dan teman-teman mahasiswa sewaktu-waktu membutuhkan transkrip SKPI atau ijazah untuk keperluan melamar pekerjaan atau mendaftar S2, jika soft copy ijazah ijazah sudah ditandatangani rektor, maka kami biasanya akan diberikan soft copy-nya, soft file-nya ijazah kepada kami. Jadi mahasiswa sudah bisa meminta soft file ijazah untuk keperluan melamar pekerjaan atau yang lain-lain. Sedangkan untuk transkrip akademik dan SKPI, jika sudah selesai terproses, jadi tidak harus menunggu mahasiswa wisuda, transkrip akademik dan SKPI dalam bentuk soft copy maupun hard copy bisa langsung diambil mahasiswa di bagian akademik fakultas. Jadi meskipun sambil menunggu wisuda, jika semuanya sudah terproses, kami bisa memberikan soft copy ijazah, transkrip akademik dan SKPI dalam bentuk hard copy maupun soft copy kepada mahasiswa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jika status akademik di SIAM sudah tertulis lulus kuliah, maka otomatis teman-teman mahasiswa sudah masuk dalam daftar antrian wisuda dan tinggal menunggu dapat periode pelaksanaan wisuda. Periode pelaksanaan wisuda dari daftar tunggu itu antara 2-3 bulan. Karena apa? Kuota dari Fakultas Pertanian yang diberikan oleh akademik universitas dalam setiap periode wisuda itu adalah antara 60-70. Jadi dengan daftar antrian yang panjang, yang banyak, maka daftar tunggu wisuda sampai pelaksanaan periode wisuda adalah antara 2-3 bulan. Kemudian setelah masuk antrian wisuda, nah ini untuk pembelian toga untuk prosesi wisuda itu bisa menghubungi Ibu Endah di bagian KPRI UB di nomor HP sekian dan mengisi Google Form di alamat itu. Informasi ini juga sudah kami sampaikan di SIAP. Jadi mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai calon peserta wisuda saat ini bisa langsung membeli toga ke KPRI. Pengumumannya sudah bisa dilihat di SIAP. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan, monggo kami persilahkan. Saya kembalikan ke Mbak Anggi atas ini. Oke, kami perhatikan. Mungkin ada yang lain? Terima kasih kepada Mas Reza Dias. Bagaimana, apakah sudah jelas jawaban yang diberikan oleh Bu Didin? Untuk teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Mungkin untuk teman-teman yang semester ini sudah mau ujian akhir, biasanya yang angkatan 2018 atau 2017 sudah masuk di ujian akhir, di semester akhir.
Atau ini sebagian besar pesertanya masih ini ya, masih belum semester 7 atau masuk semester 8 ya. Jadi masih ada perkuliahan. Jangan lupa nanti mulai hari Senin tanggal 24 Januari sampai tanggal 4 Februari itu adalah daftar ulang. Daftar ulang untuk pembayaran UKT maupun untuk mengisi KRS. Kemudian nanti perkuliahannya dimulai tanggal 7 Februari. Jadi nanti perkuliahan akan dilakukan secara hybrid seperti yang disampaikan pada saat sosialisasi tempo hari ke mahasiswa. Jadi sudah disampaikan oleh staf Wadek 1 sistem hybridnya bagaimana. Ini ada pertanyaan. Selamat pagi, saya Rehan. Izin bertanya untuk seminar dan ujian akhir semester depan, apakah sudah offline atau masih online? Terima kasih. Belum bisa kami pastikan, tapi kalau ujian untuk seminar maupun ujian skripsi kan dilaksanakan di departemen ya atau di jurusan, mungkin bisa disampaikan kepada ini koordinator administrasi di jurusan Pak Joko, apakah sudah bisa dilaksanakan online ataupun offline. Kalau saya rasa karena ini sudah nanti mulai perkuliahan hybrid, mungkin bisa dilakukan secara offline. Karena kan kalau ujian tidak membutuhkan ini peserta yang banyak. Mungkin ini nanti Pak Joko yang bisa menjawab. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, saya Maharani izin bertanya, tadi dikatakan bahwa mahasiswa semester 6 bisa meminta surat untuk penelitian. Apakah penelitian tersebut sudah bisa dilakukan di semester 6? Lalu untuk mata kuliah etika profesi dan metode penelitian yang harusnya didapatkan di semester 6 bagaimana Bu? Gini, maksud saya itu akhir semester 6. Jadi penelitian biasanya kan dilakukan di awal semester 7. Jadi semester 6 itu adalah semester terakhir mahasiswa mengambil mata kuliah wajib minat maupun mata kuliah pilihan. Jadi pada saat nanti akhir semester 6 setelah mata kuliah wajib pilihan maupun mata kuliah minat sudah terambil semua, itu nanti mahasiswa di awal semester 7 jika sudah mendapatkan lokasi penelitian dan sudah disetujui judul penelitiannya oleh dosen pembimbing tugas akhir, maka bisa segera mengajukan surat izin penelitian ke bagian akademik fakultas melalui SIA. Nah, nanti pada saat akhir semester 6 atau awal semester 7 itu, adik-adik mahasiswa bisa juga langsung mendaftar TOEFL dan IT. Jadi biar penelitiannya jalan, nanti pelaksanaan ujian TOEFL maupun IT-nya juga jalan. Jadi di akhir semester, pada saat sebelum mendaftar ujian kompre, sertifikat TOEFL dan IT itu sudah dipegang oleh teman-teman mahasiswa. Seperti itu. Ya, biasanya semester 6 itu adalah PNS-nya adalah magang dan skripsi. Jadi gini, mau saya sampaikan juga untuk teman-teman mahasiswa yang pada saat semester 7 itu memprogram KRS magang dan skripsi. Biasanya magang dilakukan di semester 7 dan nilainya biasanya juga sudah keluar di akhir semester 7 KHS-nya. Tetapi skripsinya biasanya kalau belum selesai, maka akan lanjut di semester 8. Jadi pada saat nanti registrasi semester 8, semester genap, itu mahasiswa yang skripsinya di semester sebelumnya itu belum selesai, maka tetap wajib daftar ulang dan mengisi KRS skripsi. Meskipun skripsi di semester sebelumnya nilainya masih E atau K. Kalau skripsinya belum selesai, belum melaksanakan ujian,
sampai akhir semester, maka semester berikutnya tetap harus mendaftar ulang dan mengisi KRS skripsi. Itu yang harus diketahui mahasiswa, karena seringnya mahasiswa yang merasa kemarin semester sebelumnya sudah mengisi skripsi dan skripsinya belum selesai, belum ujian, kemudian semester selanjutnya daftar ulang tetapi tidak mengisi KRS. Tidak mengisi KRS skripsi. Jadi yang benar adalah semester selanjutnya tetap mengisi KRS skripsi meskipun semester sebelumnya sudah mengisi KRS skripsi dan nilainya masih E atau K. Itu mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya, silahkan Mbak Mas Yeni ya. Mbak Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, ya Mbak. Mohon maaf sebelumnya belum bisa open kamera karena terkendala. Saya izin bertanya Ibu. Kebetulan pertanyaan saya juga, kendala saya juga sama ya seperti tadi Mas Reza tadi terkait pengisian data penelitian yang belum bisa diinput. Dan tadi untuk tanggal 24 Januari itu sudah masuk pembayaran UKT. Nah, jika kasusnya seperti itu, apakah kita yang sudah selesai ujian skripsi dan juga mendaftar yudisium di jurusan, apakah tetap bayar UKT atau bagaimana Bu? Itu pertanyaan pertama. Ya. Lalu yang kedua terkait ini Bu, pembelian toga untuk jalur mandiri yang bidik misi, apakah tetap bayar atau bagaimana Bu? Ya. Sudah? Ya, Bu, terima kasih. Ya. Ujian skripsinya tanggal berapa Mbak? Ujian skripsinya tanggal 30 Desember, Ibu. 30 Desember. Kemudian persyaratan yudisium di jurusan dan di fakultas sudah dipenuhi semua? Itu Bu, karena tadi terkendala dengan pengisian input data penelitian yang belum. Ya, sudah menghubungi. Iya. Pada saat mengisi lokasi penelitian, itu kalau dilewati, apakah tidak bisa lanjut ke selanjutnya? Karena saya dikonfirmasi sama Ibu Yeni, itu tidak bisa Ibu, harus dilengkapi terlebih dahulu. Oh gitu ya. Itu di SIAT ya, bukan SIAM ya? SIAT ya? SIAT Ibu, permohonan SPL. Ini saya sampaikan ke tim IT SIAT dulu ya. Untuk baik Ibu. IT. Kemudian untuk toga untuk semua jalur, mulai SBMPTN, SNMPTN, mandiri atau penerima bidik misi itu tidak tercover dalam biaya UKT. Jadi mohon maaf, toga tetap harus dibeli secara mandiri oleh mahasiswa meskipun mendapatkan beasiswa bidik misi. Jadi toga dengan iuran IK yang 30.000 tadi itu di luar biaya UKT atau di luar biaya yang diberikan oleh beasiswa bidik misi. Jadi harus dibeli secara mandiri. Seperti itu, Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih. Ini Bu, izin bertanya lagi. Tadi terkait yang kita yang bidik misi berarti tetap bayar pembelian toga. Nah, di pengumuman sebelumnya yang wisuda itu yang tentang mandiri itu ada pembayaran wisuda ke universitas ya Bu sebesar berapa? 350.000. Ya. Nah, jika bidik misi mandiri apakah tetap bayar juga atau bagaimana Bu? Sejak tahun 2002 bahkan pertengahan 2021 itu untuk semua jalur biaya wisuda yang harus dibayarkan oleh yang masuk dari jalur mandiri itu sudah ditiadakan. Jadi itu sudah satu komponen dengan pembayaran UKT. Jadi sudah tercover oleh UKT atau jika mendapatkan bidik misi, meskipun itu dari jalur mandiri, sudah tidak harus membayar itu biaya wisuda. Bisa dipahami, Mbak? Insya Allah siap, bisa Ibu. Iya Bu, jadi tadi untuk yang terkait tanggal 24 Januari yang udah selesai mendaftar yudisium di jurusan, itu berarti masih menunggu konfirmasi dulu nggih Bu? Iya.
Jadi ini untuk teman-teman mahasiswa yang mahasiswa akhir ya, yang kemarin sudah melaksanakan ujian kompre sebelum ini bulan Januari. Kan kemarin sebenarnya maksimal pendaftaran maksimal mahasiswa yang dinyatakan lulus pada semester ganjil 2021 kan adalah tanggal 11 Januari. Kemudian ada kebijakan dari pimpinan, asalkan pada tanggal 28 Januari sudah bisa melengkapi semua persyaratan yudisium. Persyaratan yudisium ya, bukan ujian kompre ya. Semua persyaratan yudisium di jurusan maupun di fakultas, maka tidak harus daftar ulang di semester genap, tidak membayar UKT, dan tidak boleh mengisi KRS di semester genap. Jadi sudah dianggap dinyatakan lulus di semester ganjil 2021. Karena ini terkendala sistem ya Mbak, nanti saya coba sampaikan ke bagian IT-nya untuk bisa segera diperbaiki, dan nanti setelah diperbaiki Mbak Silly bisa langsung melengkapi semua persyaratan yang dipersyaratkan. Seperti itu Mbak. Baik Ibu, sudah jelas. Terima kasih ya. Atas jawabannya. Ya. Mungkin ada yang lain? Atau sudah cukup jelas semuanya untuk teman-teman mahasiswa? Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin Pak Joko yang ini bisa menjawab Pak, yang untuk seminar maupun ujian akhir, apa sudah bisa dilaksanakan secara offline? Iya, menambahkan Bu Kikin ya, tadi ada pertanyaan dari mahasiswa. Jadi seiring kebijakan universitas maupun fakultas, nanti Departemen HPT pun juga akan mengikuti kebijakan di atasnya. Minimal nanti kalau kita melihat beberapa departemen di luar HPT itu sudah melakukan mulai dari ujian kompre itu beberapa sudah dilakukan secara luring atau offline. Departemen HPT pun barangkali nanti akan mengikuti jurusan atau mungkin departemen lain yang sudah melakukan itu. Akan tetapi untuk seminar proposal dan seminar hasil, karena selama ini diperlukan adanya peserta audien yang melibatkan sebenarnya tidak banyak audien yang wajib hadir di seminar proposal maupun seminar hasil. Kita juga akan istilahnya itu melihat situasi kondisi, kalau toh memang psikonya sudah memungkinkan, barangkali nanti juga akan mengikuti seperti pelaksanaan atau kegiatan perkuliahan. Jadi audien yang selama ini minimal mungkin 10 atau 15, saya kira sangat memungkinkan, dan beberapa fasilitas yang ada di Departemen HPT, insya Allah baik untuk Sempro, Semhas maupun kompre yang pelaksanaan nanti luring atau offline, insya Allah sudah siap untuk itu. Itu, Bu Kikin. Terima kasih. Ya, mungkin cukup Pak Joko. Sudah nggak ada yang bertanya lagi. Sepertinya sudah pada jelas. Ya. Saya kira penjelasan Bu Kikin sudah sangat-sangat sangat panjang, sangat luas, dan cukup jelas. Selebihnya barangkali nanti kaitannya selama ini prakteknya mahasiswa itu, kalau toh memang ada sesuatu yang masih mengganjal, tentunya kami yang pelayan di tingkat departemen HPT maupun Bu Kikin yang di tingkat fakultas, sewaktu-waktu khususnya selama jam kerja siap untuk melayani mahasiswa semuanya. Begitu.
Nggih. Ya. Ya, saya kira cukup nggih Pak Joko nggih. Nggih, monggo. Mohon Terima maaf kasih Bu jika Kikin atas kesempatan. mohon Nggih. maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami siap membantu kapanpun jika diperlukan atau ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Terima kasih banyak kepada teman-teman mahasiswa semua yang hadir pada pagi hari ini, kepada teman-teman di jurusan HPT, kepada Pak Lukman selaku Departemen HPT. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kikin atas materinya yang cukup jelas. Demikianlah acara sosialisasi akademik mahasiswa minat perlindungan tanaman pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bu Kikin, Pak Joko, dan juga semua teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung pada acara hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mungkin bisa diisi absennya ya di kolom chatnya. Absen akan ditutup mungkin 1 jam dari sekarang. Terima kasih untuk semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nggih. Pak Joko, mohon pamit dulu nggih, matur nuwun sangat. Nggih, terima kasih Bu Kikin. Nggih, terima kasih waktunya. Terima kasih pemaparannya. Nggih. Mohon maaf tadi acara bersamaan sehingga kok kurang begitu konsen ini. Nggih. Terima kasih. Matur nuwun.